I'm exhausted. Kisah pun dimulai, dengan kita diperlihatkan dengan sebuah pasutri bernama Meredith dan Jared, yang mereka kini telah pulang dari rumah sakit, setelah pasca persalinan dari kelahiran bayinya tersebut yang mereka namai dengan Alex. Oh my god, it stinks in here. Mereka berdua pun sehari-harinya rutin menjaga Alex secara bergantian. Namun terkadang mereka tak luput dengan namanya cekcok soal mengurus Alex. Tetapi hal itu bukan menjadi permasalahan yang serius. Karena bagaimanapun juga, mereka kini telah menjadi orang tua, dan tetap untuk saling mencintai. Ketika Jared pergi bekerja, Meredith pun mencoba terus menjalani tugas sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga secara imbang, yang hal ini pengalaman pertama baginya, seperti memasak dan merawat Alex, yang sebenarnya membuatnya sedikit makin kelelahan sehari-harinya. Karena efek kelelahannya itu, membuat Meredith pun sedikit stres, tetapi adiknya yang bernama Catherine, mencoba untuk terus menghiburnya, dan tetap terus semangat untuk menjadi ibu yang baik bagi bayinya tersebut. Namun pada akhirnya, kesabarannya itu akhirnya tak tertahankan juga. Meredith? What happened? Jared pun pulang dari kerjanya, dan Meredith pun mengatakan tentang dirinya yang kini benar-benar kelelahan mengurus Alex sehari-harinya. Jared yang paham dengan kondisi Meredith pun langsung bergantian yang mengurus Alex, dan menyuruh Meredith untuk beristirahat. Di malam harinya, Meredith sendiri justru tak bisa tidur dengan tenang, dan pada saat itu, ia tiba-tiba mendengar suara dari luar rumahnya, lalu ia pun mencoba menghampirinya. Namun secara mengejutkan, ranjang kasur Alex penuh dengan genangan lumpur, dan tepat saat itu, terdapat bocah yang diduga itu wujud Alex umur 7 tahun, memanggil dirinya. Jared yang melihat istrinya benar-benar gelisah pun tak lupa untuk terus menyemangatinya, bahwa mereka berdua kini telah menjadi orang tua, dan sudah mulai saatnya untuk menjalankan tugasnya sebagai orang tua yang baik bagi anaknya ini. Meskipun agak berat baginya, Meredith terus sabar menenangkan Alex yang tak jarang terus menangis. Di saat Meredith sedang mengambil barang di gudang, tiba-tiba ia mendengar suara yang berasal dari kamar Alex, dan setelah dihampiri, Alex telah menghilang dari ranjangnya. Ternyata itu Catherine adiknya, yang sedang menggendong Alex, yang tiba-tiba nyelonong masuk rumahnya tanpa mengabari dirinya. Di malam harinya, di saat Meredith sedang tertidur, Alex yang dengan wujud bocah pun memanggilnya, jika terdapat sesosok jahat yang telah menyakitinya. Jared pun datang, dan langsung menenangkan Meredith yang sedang berhalusinasi. Saking stresnya Meredith, ASI miliknya tak bisa keluar dengan sempurna, sehingga ia harus dibantu oleh pompa, agar tetap bisa memberi makan Alex dengan ASI-nya. Jared sendiri tetap meminta Meredith untuk terus semangat untuk merawat Alex, namun Meredith justru menyalahkannya, karena Jared lebih sibuk dengan pekerjaannya sendiri, dibanding meluangkan waktunya untuk merawat Alex. Jared yang tak terima disalahkan pun membalikkan perkataan Meredith, hingga hal itu pun membuat Meredith pun semakin emosi padanya. I just want some help. You need help. And I'm just like I help you. Go away! Hey, enough! Hey. Maka dari itu, Jared pun mencoba untuk menggunakan waktu liburnya untuk merawat Alex, sementara Meredith yang kini beristirahat, sembari tetap memompa ASI-nya untuk Alex. Namun tangisan Alex yang terus-menerus, membuat Meredith benar-benar emosi, tetapi ia mencoba tetap terus bersabar, untuk menjaga Alex dengan sepenuh hati. Pada malam harinya, di saat mereka berdua sedang tidur, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya, yang setelah itu,
Alex pun mulai kembali menangis, yang membuat Meredith pun terbangun dari tidurnya, dan langsung menenangkan Alex. Tanpa ia sadari, terdapat sosok mengerikan yang berdiri di belakangnya. Meredith yang mengira, mungkin Alex menangis karena habis mengompol. Ia pun langsung memandikan Alex di saat itu juga. Like this. Namun tiba-tiba Alex wujud bocil pun memanggil Meredith berkali-kali, yang membuat ia pun terpancing untuk menghampirinya, dan meninggalkan bayi Alex yang masih di dalam bak mandi. Bocil Alex pun mengatakan, jika seseorang sedang mencarinya, yang tepat dengan itu, sesosok mengerikan itu kembali muncul di belakang Alex. Meredith berusaha untuk tetap tenang, bahwa apa yang ia lihat hanyalah imajinasinya saja, dan tanpa ia sadari, air di kamar mandi telah memenuhi bak mandi Alex. Entah sadar atau tidak, Meredith langsung kembali tidur di kamarnya. Namun Jared yang menyadarinya pun bergegas menuju ke kamar mandi, dan ia pun sontak langsung histeris melihat Alex yang berada di sana. Karena kelalaian Meredith, membuat Alex pun harus meninggoy dengan tragis, dan esok harinya para tamu pun datang melayat ke rumahnya, memberikan belasungkawa atas meninggoinya Alex. Meredith sendiri hanya melihatnya dengan ekspresi yang kosong, seolah-olah ia tak peduli dengan kejadian tersebut. Catherine pun menenangkannya, mungkin hal tersebut bisa menjadi pelajaran berharga baginya, untuk tak lagi menyia-nyiakan bayinya itu, sehingga ia tetap bisa bertanggung jawab dengan dirinya sebagai orang tua. Di saat semua tamu telah pulang, ia mencoba perlahan-lahan mendekati peti Alex, yang sekilas, ia melihat Alex bocil berbaring di sana. Mommy. Kemudian muncullah bocil Alex yang memanggil dirinya. Meredith mencoba untuk menyentuhnya, dan ternyata bocil Alex itu tampak nyata baginya. Tetapi halusinasinya hancur, ketika Jared bersama petugas medis datang menghampirinya, yang Jared sendiri bermaksud untuk membawa Meredith ke rumah sakit jiwa, karena kondisi mentalnya yang sangat buruk. Meredith dengan ketakutan menolaknya, karena dirinya merasa baik-baik saja. Anymore. Then you go! Why do I staying with you? Jen! Okay, Jen. Setelah kematian dari Alex, Jared tak lagi tinggal di rumah bersamanya, dan sepanjang harinya Meredith melalui semua ini dengan sendirian di dalam rumahnya, tanpa seseorang pun yang menemaninya. Namun terkadang dirinya mendengar suara aneh di beberapa ruangan, tetapi tak ada satupun seseorang di sana. Bahkan pada saat tidurnya, ia masih terbayang-bayang dengan rasa bersalah dirinya, yang membuat Alex harus tiada secara sia-sia. He's calling me. Meredith sendiri mencoba untuk menenangkan kecemasan dirinya dengan mengonsumsi obat dari resep dokter, namun itu benar-benar membuatnya tak nyaman. Karena kondisi psikologis Meredith memang benar-benar sudah kacau, bocil Alex kerap kembali menampakkan dirinya, yang hal ini membuat Meredith yakin, bahwa sebenarnya putranya itu masih hidup. Jadi dalam imajinasinya tersebut, Meredith menghabiskan waktunya kesehariannya bersama Alex. Just a no. Karena dirasa dirinya sudah baik-baik saja, ia pun menelpon Jared, mengundangnya untuk makan malam, dan berjanji ia tak akan membuat masalah lagi setelah ini. Jared pun setuju, dan dirinya hanya datang untuk itu saja, tetapi tidak untuk tinggal lagi di rumah ini. Dengan dibantu oleh Catherine, Meredith pun mulai menyiapkan hidangannya di meja makan. Malam pun tiba, Meredith pun memulai acara makan malamnya itu, dengan mengundang kedua tetangga rumahnya. Everyone's hungry. What are you talking about? Tetapi dengan adanya mereka di sini, tetap tak membuatnya tenang, karena dirinya masih terbayang-bayang dengan Alex, yang hal itu tak akan bisa membuat dirinya terlepas dari pikirannya. Jared dan lainnya, yang melihat Meredith masih berhalusinasi tentang Alex, memohon untuk menenangkan dirinya, karena Alex yang Meredith lihat itu tak berada di sini. Tetapi bagi Meredith, Alex masih tetap terus ada bersamanya. Selepas makan malamnya usai, Jared pun mengatakan sejujurnya, jika dirinya tak sanggup membiayai kebutuhan rumah ini lagi, dan ia pun memutuskan untuk meninggalkan Meredith, sampai waktu tak ditentukan. Namun Meredith memohon padanya,
untuk tinggal semalam saja dengan dirinya untuk mengatasi kesepiannya ini. Just tonight. Just until you fall asleep. Di malam harinya, di saat mereka berdua sedang tidur, pintu lemarinya terbuka dengan sendiri, lalu sesosok di dalam selimutnya yang tak lain itu Alex, bergabung dengan tidur mereka, yang hal itu langsung disadari oleh Meredith. Di sini Alex bertanya pada ibunya, apakah ayahnya membenci dengan keberadaan dirinya? Meredith pun menjawabnya tidak, karena ayahnya hanya membenci ibunya yang mengakui keberadaan Alex di sini. Alex pun langsung mencabut salah satu giginya, dan menaruhnya di bawah bantal ayahnya dengan harapan, agar ayahnya segera matoy. Say that the three of us are a fan. Beberapa saat kemudian, Jared pun terbangun dari tidurnya, melihat Meredith yang sedang sibuk menggambar. Namun ia sama sekali tak mempedulikannya dan kembali tidur. Tetapi di saat itu juga, ia tak sengaja menemukan gigi kecil di bawah bantalnya. Meredith pun mengaku, jika gigi itu miliknya, sambil menunjukkan mulutnya yang sedikit berdarah. Jared yang melihat Meredith telah tak waras, ia pun memilih langsung meninggalkannya. Lalu di saat itu, Alex pun kembali muncul, dengan sesosok mengerikan yang ada di belakangnya. Esok harinya, Catherine pun menelpon Meredith, yang telah mengetahui cerita dari Jared tentang giginya tersebut. Meredith kembali menjelaskan, jika itu gigi miliknya. Catherine pun bertanya, ada apa sebenarnya dengan dirinya, yang tampaknya mulai semakin tak waras, dan meminta Meredith untuk sadar dengan sikapnya tersebut. Belum sempat ia menjawab, di depannya terdapat Alex, yang pergi menuju ke lantai atas, dan Meredith pun langsung mengikutinya. Meredith pun mencoba terus untuk mencari Alex, dan ia pun menemukannya di ruang bawah tanah. Alex pun mengungkapkan, jika dirinya tak pernah menyukai ayahnya, yang tega meninggalkan ibunya sendirian di sini. Meredith pun menenangkannya, bahwa dirinya berjanji akan selalu ada terus bersamanya, meskipun tanpa ayahnya. Di saat Alex sedang menggambar sesuatu, Meredith pun sempat melihat hasil gambarannya itu, yang dimana terdapat seekor naga yang menaiki dirinya dan ibunya, tetapi manusia yang dimakan naga itu adalah ayahnya, sekaligus juga ibunya. Di sini Meredith pun berpikir, mungkin terdapat sisi kesalahan dari dirinya, yang mungkin membuat Alex juga sebenarnya tak menyukai dirinya. Tak mau berpikir terlalu dalam, Meredith pun menyuruh Alex untuk segera tidur. Meredith pun mulai merenung tentang dirinya, dengan apa yang ia lakukan selama ini. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan Jared secara tiba-tiba di sini. Jared pun mulai jujur dengan keprihatinan Meredith, yang kini tak bisa merawat diri dan rumahnya lagi. Apalagi Meredith kini sering berimajinasi dengan keberadaan Alex yang menurutnya masih hidup, sehingga ia pun bermaksud untuk kembali tinggal bersamanya, sampai Meredith kembali sembuh. Untuk membuktikannya, Meredith pun mengajak Jared menuju ke kamar Alex, yang memang Alex tak ada di sana. Tak mau menyerah begitu saja, Meredith pun mencoba terus mencari keberadaan Alex, yang menurutnya sedang bersembunyi. Tak lama, ia pun berhasil menemukan Alex berdiri di suatu ruangan dengan ketakutan, yang di belakangnya tepat berdiri sesosok mengerikan itu lagi. Sesosok itu tak lain ternyata dirinya sendiri, yang merupakan wujud dari sosok buruk dari Meredith itu sendiri. Dari sini Meredith pun mulai menyadari atas kesalahan dirinya, yakni kegagalan dirinya menjadi seorang ibu, hingga telah menyia-nyiakan hidup putranya tersebut. Jared sendiri yang melihat Meredith tak kunjung kembali, ia pun langsung mencarinya, yang dirinya pun menemukan Meredith di kamar mandi, yang sedang menangis di depan bak mandi, tempat Alex meninggoy. Meredith pun mengatakan padanya, jika Alex masih hidup, dan ia tak akan pernah melepaskannya dari pelukannya. Jared pun mencoba untuk menenangkan Meredith yang makin tak waras seketika itu juga. It's so fucking hard. Meredith pun memperingati Jared untuk tak mengganggu kebahagiaan dirinya bersama putranya. Namun Jared terus terang padanya, jika Meredith memang dari awal tak pernah siap menjadi seorang ibu,
sehingga dirinya pun kini beneran menyesal, karena harus menikah dengan seorang wanita sepertinya. Seolah-olah tak peduli dengan apa yang dia perbuat pada Jared, Meredith pun kembali ke pelukan Alex, dan mulai meneruskan imajinasinya tersebut bersamanya. Sebelum Alex tidur, ia memberikan seutas lompat tali pada Meredith, yang dirinya pun mengatakan, jika Meredith mungkin bisa bersiap untuk memberikan keadilan pada dirinya sendiri, dengan apa yang telah dia perbuat selama ini. Meredith pun paham dengan apa yang dimaksud oleh Alex, yang dimana dirinya memang telah gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik bagi anaknya, dan istri yang baik bagi suaminya, yang memang dirinya dari awal tak akan pernah siap hidup berumah tangga, menjalin keluarga yang harmonis untuk kebahagiaan anak dan suaminya, sehingga dari kegagalannya tersebut, Meredith harus bersiap untuk menjalani hukuman dari dirinya sendiri. Waktu demi waktu telah dilewati, rumah tersebut kini telah berubah menjadi kosong tak berpenghuni, setelah kematian dari keluarga dari Jared. Lalu di saat itu juga, muncullah sesosok dari Meredith itu sendiri, yang telah berubah wujud menjadi sebuah arwah di rumah ini, yang terlihat dirinya sedang bingung dengan kondisi di sekitarnya saat ini. Lalu dari dimensi lain, muncullah Jared dan Meredith yang membawa bayi Alex seperti di awal film tadi, yang dimana arwah Meredith memang dari awal telah berada di sini, yang akan menjadi wujud sisi buruk kegagalannya Meredith sebagai seorang ibu. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Mom. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.